Siapa sih yang nggak tahu pulpen? Benda kecil ini biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari loh. Nah, di beberapa pulpen di dalamnya terdapat yang namanya pegas. Jika pegas ditarik, maka pegas akan merenggang. Sedangkan saat pegas dilepaskan, pegas akan kembali ke bentuk semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Christine Lisensia Agatha dari kelas 12 MIPA 6. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk belajar bersama. Subbab materi yang akan saya bahas adalah tentang elastisitas dan hukum Hooke. Sebelum masuk ke inti materi, ada baiknya untuk kita membaca doa terlebih dahulu. Mari kita membaca doa sesuai kepercayaan masing-masing. Elastisitas. Apa sih elastisitas itu? Elastisitas adalah sifat benda yang cenderung mengembalikan keadaan ke bentuk semula setelah mengalami perubahan bentuk karena pengaruh gaya dari luar. Contohnya adalah karet gelang. Jika karet gelang ditarik, maka panjangnya akan terus bertambah. Namun, jika karet gelang dilepaskan, maka akan kembali ke bentuk semula. Berbicara tentang elastisitas, tentu saja ada kaitannya dengan hukum Hooke. Sebelumnya, teman-teman sudah pada tahu belum nih bunyi hukum Hooke itu bagaimana? Jadi, bunyi hukum Hooke adalah jika gaya tarik yang diberikan pada sebuah pegas tidak melampaui batas elastis bahan, maka pertambahan panjang pegas berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Untuk lebih memahami materi, ayo kita coba latihan soal berikut. Dimensi dari besaran modulus Young adalah sama besar dengan dimensi dari besaran B, tekanan. Soal nomor 2. Pada grafik antara tegangan dan regangan, terdapat keadaan ketika suatu benda sudah di luar keadaan plastis, B, titik batas elastik. Lanjut soal nomor 3. Suatu bahan ketika melewati batas kesebandingan antara tegangan dan regangan, maka dipastikan perbandingan tegangan itu E berbanding lurus dengan modulus Young. Nomor 4. Modulus elastisitas disebut juga modulus Young yang didefinisikan sebagai hasil bagi dari A, tegangan dan regangan. Lalu soal nomor 5. Jika suatu benda ketika ditarik tidak kembali ke bentuk dan ukuran asalnya disebut dengan B, plastis. Lanjut ke soal nomor 6. Perbandingan antara pertambahan panjang batang dengan panjang mula-mula disebut dengan B, regangan. Soal nomor 7. Besaran yang menggambarkan tingkat elastis bahan disebut C, modulus Young. Soal nomor 8. Modulus geser sering juga disebut sebagai D, modulus shear. Lalu soal nomor 9. Jarak terjauh yang diukur dari titik keseimbangan disebut dengan A, amplitudo. Selanjutnya, soal nomor 10. Jika sifat elastisitas suatu benda itu rusak, maka E, hukum Hooke tidak berlaku pada benda tersebut. Soal nomor 11. Sebuah batang besi dengan jari-jari 9 mm dan panjangnya 80 cm, batang ditarik oleh gaya sebesar 6 × 10⁴ N, tegangan patah besi 4 × 10⁸ N per M pangkat 2 dan Y besi sama dengan 2 × 10⁻11 N per M pangkat 2. Berapakah tegangan tarik pada batang? Diketahui panjang besi sama dengan L sama dengan 80 cm sama dengan 0,8 M, luas penampang besi sama dengan A sama dengan pi R kuadrat sama dengan 3,149 kuadrat M pangkat 2. Cara menyelesaikannya, F per A sama dengan 6 × 10⁴ N per 3,14 dikali 9 × 10⁻³ M pangkat 2 sama dengan 2,3 dikali 10⁸ N per M pangkat 2. Lanjut ke soal nomor 12. Sebuah pegas memiliki panjang 20 cm. Saat ditarik dengan gaya 12,5 N, panjang pegasnya menjadi 22 cm. Berapakah panjang pegas jika ditarik gaya sebesar 37,5 N? Diketahui X0 sama dengan 20 cm, X1 sama dengan 22 cm, F1 sama dengan 12,5 N, delta X1 sama dengan 22 dikurang 20 sama dengan 2 cm, atau sama dengan 2 × 10⁻⁻2 M. F2 sama dengan 37,5 N. Cara menyelesaikannya, F1 sama dengan K delta X1, 12,5 sama dengan K dikali 2 × 10⁻⁻2 M.
K sama dengan 12,5 per 2 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 625 N per M. F1 sama dengan K delta X2. 37,5 sama dengan 625 dikali delta X2. Delta X2 sama dengan 375 per 625 sama dengan 0,06 M sama dengan 6 cm. Jadi panjangnya X2 sama dengan X0 ditambah delta X2 sama dengan 20 ditambah 6 sama dengan 26 cm. Lanjut ke soal nomor 13. Dua buah kawat X dan Y panjangnya masing-masing 1 M dan 2 M ditarik dengan gaya yang sama sehingga terjadi pertambahan panjang masing-masing 0,5 mm dan 1 mm. Jika diameter kawat Y 2 kali diameter kawat X, perbandingan modulus syong kawat X terhadap Y adalah diketahui pada kawat X L sama dengan 1 M, gaya sama dengan F, delta L sama dengan 0,5 mm, diameter sama dengan D, A sama dengan 1/4 dikali V dikali D pangkat 2. Pada kawat Y, L sama dengan 2M, gaya sama dengan F, diameter sama dengan 2D, A sama dengan 1/4 dikali V dikali 2D pangkat 2. Cara menyelesaikannya, E1 dibagi E2. F dikali L per A dikali delta L dibagi F dikali L per A dikali delta L. F dikali 1 per 1/4 dikali V dikali D pangkat 2 dikali 0,5 dibagi F dikali 2 per 1/4 dikali V dikali 2D pangkat 2 dikali 1 sama dengan 2F per 1/4 dikali V dikali D pangkat 2 dibagi 2F per 1/4 dikali V dikali 2D pangkat 2 sama dengan 2F per 1 dibagi 2F per 4 sama dengan 1/1 dibagi 1/4 sama dengan 1/1 dikali 4/1 sama dengan 4/1 sama dengan 4/1. Lanjut ke soal nomor 14. Perhatikan dua susunan pegas berikut. Jika masing-masing pegas pada susunan di atas identik dengan konstanta masing-masing K, maka perbandingan frekuensi susunan 1 dan susunan 2 adalah susunan pegas 1 memiliki konstanta total K per 2, susunan pegas 2 memiliki konstanta total 2K. Frekuensi getaran pegas F sama dengan 1/2 V akar K per M. Perbandingan frekuensi F1 per F2 sama dengan akar M2 per M1 akar K1 per K2. F1 per F2 sama dengan akar M per 4M akar K per 2 per 2K. F1 per F2 sama dengan akar 1 per 16, F1 per F2 sama dengan 1/4. Lanjut ke soal nomor 16. Sebuah batang besi dengan jari-jari 9 mm dan panjangnya 80 cm, batang ditarik oleh gaya sebesar 6 kali 10 pangkat 4 N, tegangan patah besi 4 kali 10 pangkat 8 N per M pangkat 2, dan Y besi sama dengan 2 kali 10 pangkat 11 N per M pangkat 2. Berapakah perubahan panjang batang? Cara menyelesaikannya, F per A sama dengan 6 kali 10 pangkat 4N per 3,14 dikali 9 kali 10 pangkat min 3 M kuadrat sama dengan 2,3 dikali 10 pangkat 8N per M pangkat 2. Delta L sama dengan F per AL per Y. 2,3 kali 10 pangkat 8N per M pangkat 2 dikali 0,8 per 2 kali 10 pangkat 11N per M pangkat 2 sama dengan 9,2 kali 10 pangkat min 4M. Lanjut ke soal nomor 17. Sebuah kawat logam memiliki panjang 75,0 cm dan diameter 0,130 cm. Ketika diberi beban 8 kg di ujungnya, kawat logam tersebut memanjang 0,0350 cm. Tegangan yang dialami kawat tersebut adalah diketahui panjang sama dengan 75,0 cm, diameter sama dengan 0,130 cm, massa sama dengan 8 kg. Ujung kawat memanjang sama dengan 0,0350 cm, percepatan gravitasi sama dengan 9,81 M per S pangkat 2. Cara menyelesaikannya, sigma M dikali G per 1/4 V dikali D pangkat 2. Sigma sama dengan 8 kg dikali 9,81 M per S pangkat 2 per 1/4 dikali 22/7 dikali 0,130 cm dikali 10 pangkat min 2 M per CM pangkat 2.
Sigma sama dengan 78,48 N per 22 per 28 dikali 1,69 dikali 10 pangkat min 6 M pangkat 2. Sigma sama dengan 78,48 N per 1,3275 dikali 10 pangkat min 6 M pangkat 2. Sigma sama dengan 59,1 dikali 10 pangkat 6 N per M pangkat 2. Sigma sama dengan 5,91 dikali 10 pangkat 7 N per M pangkat 2. Dengan 1 N per M pangkat 2 sama dengan 1 PA, maka sigma sama dengan 5,91 kali 10 pangkat 7 PA. Lanjut ke soal nomor 17. Sebuah kawat logam memiliki panjang 75,0 cm dan diameter 0,130 cm. Ketika diberi beban 8 kg di ujungnya, kawat logam tersebut memanjang 0,0350 cm. Tegangan yang dialami kawat tersebut adalah: diketahui panjang sama dengan 75,0 cm, diameter sama dengan 0,130 cm, massa sama dengan 8 kg. Ujung kawat memanjang sama dengan 0,0350 cm, percepatan gravitasi sama dengan 9,81 M per S pangkat 2. Cara menyelesaikannya: sigma M dikali G per 1 per 4 V dikali D pangkat 2. Sigma sama dengan 8 kg dikali 9,81 M per S pangkat 2 per 1 per 4 dikali 22 per 7 dikali 0,130 cm dikali 10 pangkat min 2 M per cm pangkat 2. Sigma sama dengan 78,48 N per 22 per 28 dikali 1,69 dikali 10 pangkat min 6 M pangkat 2. Sigma sama dengan 78,48 N per 1,3275 dikali 10 pangkat min 6 M pangkat 2. Sigma sama dengan 59,1 dikali 10 pangkat 6 N per M pangkat 2. Sigma sama dengan 5,91 dikali 10 pangkat 7 N per M pangkat 2. Dengan 1 N per M pangkat 2 sama dengan 1 PA, maka sigma sama dengan 5,91 kali 10 pangkat 7 PA. Soal nomor 18. Sebuah kawat besi ketika diberi gaya sebesar 5 kali 10 pangkat 3 N, maka panjangnya akan bertambah 1 mm. Jika luas penampangnya 1 cm kuadrat, maka panjang kawat besi itu adalah Y besi 100 kali 10 pangkat 9 PA. Diketahui F sama dengan 5 kali 10 pangkat 3 N, delta L sama dengan 1 mm sama dengan 10 pangkat min 3 M, A sama dengan 1 cm kuadrat sama dengan 10 pangkat min 4 M kuadrat, Y sama dengan 100 dikali 10 pangkat 0 PA. Cara menyelesaikannya: Y sama dengan FL per delta L A. L sama dengan A Y delta L per F. L sama dengan 10 pangkat min 4 dikali 10 pangkat 11 dikali 10 pangkat min 3 per 5 kali 10 pangkat 3. L sama dengan 2 meter. Soal nomor 19. Sebuah pegas dengan konstanta pegas 259 N per M saat seimbang memiliki panjang 0,18 M. Gaya yang diperlukan pegas agar memiliki panjang 2 kali saat seimbangnya adalah: diketahui K sama dengan 259 N per M, X sama dengan 0,18 M, X aksen sama dengan 2 kali sama dengan 0,36 M. Cara menyelesaikannya: pertambahan panjang. Delta X sama dengan X aksen dikurang X sama dengan 0,36 dikurang 0,18 sama dengan 0,18 M. Gaya F sama dengan K delta X. F sama dengan 259 N per M dikali 0,18 M sama dengan 46,62 N. Soal nomor 20. Grafik berikut menunjukkan hubungan antara gaya F dan pertambahan panjang pegas delta X. Besar energi potensial pegas berdasarkan grafik di atas adalah: diketahui F sama dengan 40 N, delta X sama dengan 0,08 M. Cara menyelesaikannya: EP sama dengan 1 per 2 dikali K dikali delta X kuadrat. EP sama dengan 1 per 2 dikali F per delta X dikali delta X 2 sama dengan 1 per 2 dikali F dikali delta X sama dengan 1 per 2 dikali 40 dikali 0,08 sama dengan 20 dikali 0,08. Maka EP sama dengan 1,6 Joule. Kemudian soal nomor 21. Dari hasil percobaan yang dilakukan di laboratorium pada sebuah pegas yang diberi beban diperoleh nilai konstanta K
sama dengan 2000 N per M. Jika pegas disimpangkan 4 cm, energi potensialnya adalah diketahui K sama dengan 2000 N per M, delta X sama dengan 4 cm sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2 M. Cara menyelesaikannya, EP pegas sama dengan 1 per 2 K delta X2 sama dengan 1 per 2 dikali 2000 dikali 4 kali 10 pangkat min 2 pangkat 2 sama dengan 1 per 2 dikali 2 kali 10 pangkat 3 dikali 16 kali 10 pangkat min 4. EP pegas sama dengan 16 kali 10 pangkat min 1, EP pegas sama dengan 1,6 Joule. Lanjut ke soal nomor 22. Dua pegas dengan konstanta K1 sama dengan 100 N per M dan K2 sama dengan 300 N per M dihubungkan secara seri dan diberi gaya sebesar 30 N. Berapakah pertambahan panjang susunan kedua pegas tersebut? Diketahui K1 sama dengan 100 N per M, K2 sama dengan 300 N per M, F sama dengan 30 N. Cara menyelesaikannya, yang pertama, cari konstanta pengganti seri. 1 per KS sama dengan 1 per 100 ditambah 1 per 300 sama dengan 3 per 300 ditambah 1 per 300 sama dengan 4 per 300. KS sama dengan 300 per 4 sama dengan 75 N per M. Yang kedua, cari pertambahan panjang. F sama dengan K dikali delta X, 30 sama dengan 75 dikali delta X sama dengan 0,4 M, delta X sama dengan 40 cm. Modulus limbah air adalah 2,1 GPa. Pertambahan volume air 100 ml ketika ditekan 1,5 MPa adalah diketahui modulus limbah air K sama dengan 2,1 GPa. Cara menyelesaikannya, delta V sama dengan min V0 dikali delta P per K sama dengan min 100 ml dikali 1,5 MPa dikali 10 pangkat 6 PA per MPa per 2,1 GPa dikali 10 pangkat 9 PA per GPa sama dengan min 100 ml dikali 1,5 dikali 10 pangkat 6 PA per 2,1 dikali 10 pangkat 9 PA sama dengan min 100 ml dikali 0,71 dikali 10 pangkat min 3. Delta V sama dengan min 0,71 dikali 10 pangkat min 1 mili. Maka delta V sama dengan min 0,071 mili. Soal nomor 24. Beberapa beban digantungkan pada sebuah pegas hingga diperoleh data berikut. Konstanta pegas dari berdasarkan data di atas adalah diketahui M1 sama dengan 0,05 kg, M2 sama dengan 0,1 kg, M3 sama dengan 0,15 kg, delta X1 sama dengan 0,25 cm, delta X2 sama dengan 0,5 cm, delta X3 sama dengan 0,75 cm. Cara menyelesaikannya, F sama dengan K dikali delta X, W1 sama dengan K dikali delta X1, M1 dikali G sama dengan K dikali delta X1. 0,05 dikali 10 sama dengan K dikali 0,25. 0,5 sama dengan 0,25 K. K sama dengan 0,5 per 0,25. K sama dengan 2 N per cm. K sama dengan 200 N per M. Soal terakhir, soal nomor 25. Perhatikan baik-baik ya. Pada percobaan elastisitas suatu pegas diperoleh data seperti pada tabel berikut. Dapat disimpulkan bahwa nilai konstanta pegas tersebut adalah. Cara menyelesaikannya, kita menggunakan rumus Sukum-Hooke. K sama dengan F per delta X. Konstanta pegas sama dengan K sama dengan 0,98 per 0,0008 sama dengan 1,96 per 0,0016 sama dengan 2,94 per 0,0024 sama dengan 3,92 per 0,0032. Maka K sama dengan 1225 N per M pangkat 2. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.